Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Willy Silawanto dan sebelah saya ada Sensei Collins Mogot dari Kyokushinkai Karate. Kita berdua ini adalah salah satu pengurus dari PP Kickboxing ya, pengurus pusat kickboxing gitu. Dan beliau juga adalah sebagai salah seorang manajer untuk timnas ya, Bang Collins sudah 2 tahun ya pegang manajer ya. Sebentar, iklan dulu nih iklan. Nah kalau di sini memang iklannya iklan aviasi kata Polan. Pesawatnya banyak lewat. Oke teman-teman, berkaitan dengan kegiatan grading dari PPKBI yang akan kita laksanakan pada bulan apa Bang Collins? Maju lagi. Bulan Juni. Bulan Juni tanggal 456 ya. 456. Kita rencananya akan melaksanakannya di Kita akan dijamu sama Universitas Bayangkara yang Bayangkara. di Bekasi. Bekasi ya. Jadi kita akan ada MOU dengan Universitas Bayangkara. Jadi nanti gradingnya akan dilaksanakan di sana. Kemudian kita akan menginap di sekitar situ juga. Kemudian juga alhamdulillahnya nih untuk kickboxing ini ya sudah masuk sebagai apa? Akan masuk sebagai salah satu mata kuliah pilihan di Fakultas Olahraga ya. Iya. Olahraga di Universitas Bayangkara loh, luar biasa loh ya. Jadi teman-teman, saya cerita sedikit. Nah, yang saya gunakan ini adalah uniform untuk kickboxing ya. Ini universal. Ini adalah kickboxing international waktu seperti ini ya. Ya, bahannya. Ya, kayak satin-satin begitu, grafik dan celananya agak-agak gombrong gitu ya. Nah, ini adalah seragamnya. Nah, ini adalah sabuk hitamnya. Ini sabuk hitam ini seperti ini namanya sabuk hitam vintage. Ini terima kasih kepada Budokan, Simpai Ricky Mukhtar, terima kasih host atas sabuknya. Oke, ini sangat berarti sekali buat kita. Oke, nah kita akan melaksanakan grading untuk sabuk hitam. Sekarang kita cerita sedikit nih, sabuk hitam itu apa sih Bang Collins? Nih Bang Collins kan Kyokushin nih. Jadi kalau dasarnya kan sabuk hitam itu dari tatanannya karate ya. Nah, Jadi kalau tatanannya karate yang saya juga dasar dari karate, sabuk hitam itu menandakan bahwa si pribadi ini sudah melakukan tempaan latihan luar dalam sehingga dia mampu untuk melakukan suatu gerakan atau apapun itu bentuknya dalam bentuk bela diri ya, dalam hal ini ada kickboxing yang tarafnya sudah dilayak untuk menjadi seorang guru dalam suatu kelas. ya. Jadi kalau atau yang dituakan lah, dia bisa jadi panutan untuk contohin gerakan dan tindak lakunya. boleh dibilang kalau sabuk hitam itu sudah puncaknya dari semua materi bela diri itu ya. Misalnya level sabuk hitam karate itu dari sabuk putih sampai sabuk hitam itu adalah levelnya top, puncak latihnya tuh di sabuk hitam. Untuk mungkin mengetahui materi seluruhnya, tapi untuk Ya. penguasaan dia harus lewat lagi nanti ya, ada sebab tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 jadi sabuk ada hitam. 1 dan 2 dan 3. Oke. Jadi sabuk hitam ini kenapa kita grading di sabuk hitam? Karena kita butuh orang-orang yang betul-betul potensial untuk mengembangkan kickboxing ini ya. Nah, tentunya sabuk hitam itu kan berdasarkan dari karate awalnya ya. Ya. Nah, juga ada bela diri lain juga yang selevel dengan sabuk hitam. Kayak kalau di bela diri saya Yushi Kaindo, sabuk hitam itu levelnya merah karena sabuk hitam itu hanya untuk guru besar. Mungkin di taekwondo ada juga sabuk hitam. Ya. Kalau di silat mungkin bukan sabuk hitam tapi selendang warna merah atau apa gitu ya. Mungkin di perguruan lain beda, tetapi levelnya sabuk hitam. Nah, itu adalah level tertinggi dari tingkatan sabuk ya, di mana sabuk hitam itu adalah orang-orang yang pantas dijadikan seorang guru gitu, kata Bang Collins tadi ya. Mulai mengajar. Nah, sekarang Bang Collins, kualitas sabuk hitam gitu, apa sih yang menjadi kualitas seorang sabuk hitam? Mestinya Ya itu tadi, bahwa dia akan menjadi contoh kepada orang-orang yang ingin belajar bela diri khususnya kickboxing. Kalau di karate ya belajar karate, tapi itu baru untuk pengajaran di tingkat fondasi ya, atau apa fundamental ya. Kalau dia udah dan 3 dan 4, nah itu di atas dari guru ya. Dia bisa mengajar mungkin mentalnya, bagaimana menjadi seorang yang memahami bela diri itu dengan tingkat lebih tinggi dari sekedar cuman dan 1 atau dan 2. udah memahami jiwanya, Jiwanya udah beda, dia nggak gerdakan, nggak cari lawan di mana-mana, nggak pukulin orang, sok jago ya, itu udah tingkatnya udah mesti sabuk hitam anak-anak lah itu. Kalau masih cari lawan, cari justru semakin tinggi tingkatannya dia akan semakin adem, semakin suka membapai lah, mengayomi masyarakat.
karena memang tidak anu juga ya, bukan sesuatu hal yang janggal juga kalau ada anak baru usia 12 tahun, 16 tahun itu sudah menghitam gitu ya. Karena memang secara materi dia lulus, menguasai gitu dari materi sabuk. Tapi kan secara pendewasaan dia sebagai seorang pelatih itu belum dapat. Makanya nggak ada yang anak-anak kecil di karate terus dia pakai dan 4 dan 3 nggak ada. Ya. Paling dan ban hitam tok, polos 1 dan 1. Ya, karena bentok dia udah. Dan itu butuh kedewasaan dan Iya, beda udah ujiannya. Jadi di sini teman-teman dalam rangka grading kickboxing kita akan memberikan keluasan pada siapa saja yang ingin bergabung dan betul-betul punya niat untuk mengembangkan kickboxing. Karena kickboxing seperti yang sudah teman-teman tahu sudah resmi menjadi anggota PONI, kita sudah punya prestasi di SEA Games 2019, ya kan. Kemudian next juga kita akan turun di SEA Games 2021 ya. Bulan apa Bang Colin? Kita bulan September ya? Bulan September ya. Aduh, pesawat lewat lagi nih, nggak apa-apa ya. Iklan aviasi. Jadi ini udah kedua kalinya kita mengikuti event multi event ya di Asia ya, internasional Asia. Nah, ada beberapa event internasional lagi juga yang mungkin akan kita ikuti. Nanti juga ada Islamic Solidarity Games di Turki. Di Turki ya nanti. Nah, itu kita juga akan kirim. Harusnya tahun ini juga kita ada indoor game di ya? Thailand, tapi Bangkok, dibatalkan ya. Dibatalkan karena pandemi. Ya. Ditunda lah sampai tahun depan tahun 2. Karena kondisi. Oke, jadi sebenarnya kesempatan kita tuh untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi secara resmi gitu ya, di kickboxing yang resmi gitu ya, ada saat sekarang ini. Nah, kemarin kita juga sudah melaksanakan seleksi nasional untuk penjaringan tim nasional, atlet-atlet tim nasional untuk kickboxing yang akan turun di SEA Games nanti. Nah, jadi kesempatan untuk Anda memulai sesuatu yang baru dengan kickboxing yang baru. Sebenarnya kickboxing itu sudah ada dari tahun 72-an Bang Colin, gitu. Di Indonesia tuh. Ingat dulu ada senior-senior kita ya, salah satu Pak Is yang di BOS itu juga senior kickboxing. Terus ada camp-camp ya Pak Surya, terus ada camp-campnya yang apa namanya, Medan Jaya, BOS, itu maksud kickboxing yang tua ya. Cuman dulu memang kickboxing itu belum ada organisasi resminya, lembaga resmi. Nah, sekarang bersyukur nih kita udah masuk PONI resmi dan kita KOI internasional juga udah diakui internasional gitu. Jadi kita bisa dunianya kita sudah diakui dan kita bisa berkarir. Nah, seperti yang saya bilang di Facebook saya kemarin bahwa kickboxing itu memang pada basicnya adalah mempunyai tingkat sabu dari sabu khusus sampai sabu dan 1 dan 2 dan seterusnya gitu. Jadi jangan aneh ya, jangan aneh. Cuman kesempatan grading kali ini kita akan buat kesempatan buat siapa saja kamu yang pengen mengembangkan kickboxing di Indonesia, pengen menjadi pelatih kickboxing ya kan, pengen mencetak atlet kickboxing yang baik. Kita berikan kesempatan untuk kamu semua bisa ikut grading nanti yang akan dilaksanakan bulan Juni tanggal 4, 5, dan 6. Nah, tentunya kita pengen orang-orang yang ikut grading itu juga orang-orang yang qualified sebagai sabuk hitam. Bukan merendahkan ya, jangan sampai kamu jago baru ikut misalnya training sama Sensei Collins, baru latihan 1 bulan bisa pukul tendang udah mau ikut kickboxing. Enggak, jadi kita minimal itu ada persyaratan ya Bang Collins, setara dengan ban hitam di perguruannya masing-masing, minimal ban coklat ya. Karena ban coklat itu sudah kita anggap sedikit levelnya di bawah sabuk hitam. Kemudian 3 tahun aktif berlatih bela diri ya. Nah, jadi harus kalau memang kamu misalnya member apa namanya kickboxing di gym masuk ya, tapi selama 3 tahun kamu berlatih dengan bela diri dan kamu bisa menunjukkan teknik kickboxing yang baik, mungkin kamu bisa akan bisa memulai menjadi seorang kickboxer yang resmi. Kemudian bagi kamu yang selama ini juga nggak punya sabuk nih, karena ada tuh teman-teman kita yang kerjanya ngelatih, trainer, dia juga ikut fight jadi atlet juga gitu, jadi pro atau amatir tapi nggak punya sabuk, itu boleh nggak ya kira? Bisa saja. Makanya nanti kita ada grading, artinya kamu boleh datang ke tempat kami dan kita kasih grade kamu apa. Kamu boleh ngomong, saya latihan udah 10 tahun ini, tapi begitu kamu bergerak aja kita udah tahu grade kamu sekian. Gitu. Jadi karena kita punya federasi dunia. Kalau kamu standar saya kasih sembarangan, atau kita, bukan saya ya, tapi kita tim 11 ini di grading ini memberi kamu sembarangan tingkatan, tahu-tahu kamu dibawa, kita kan udah ada internasional organisasinya, dibawa ke luar ternyata nggak segitu, yang malu kita Indonesia. Betul aja nggak bener. Iya. Kita jaga banget kualitasnya, sehingga
Jadi gini loh, kebetulan kickboxing ini baru diadopsi di Indonesia secara resmi kita diakui KOI itu tahun 2018 dan kita sudah berprestasi di kancah Indonesia, punya olahraga Indonesia untuk turun di multi internasional event itu sudah berprestasi dalam waktu singkat ya, dari 2018 diakui, 2019 sudah bikin prestasi. Gak gampang itu, ada organisasi lain yang 5 tahun pun belum pernah bawa medali balik ke negara ya. Nah kita sudah, maksudnya gini, jadi kamu yang punya talent, punya bakat dan bisa kita grading nantinya ya, kamu harus percaya grading kita, kamu nggak bisa protes ya kamu cari organisasi lain aja. Kita punya kuasa, tim 11 ini punya kuasa, kamu dikasih ban dan satu atau coklat itu ya, kita punya standar ya, karena kita punya standar ya. Bisa dilawan di penilaian itu. Dari situ baru kita mengharap kamu yang sudah punya ban hitam dan satu, kemungkinan kita akan membuat lagi namanya sertifikasi pelatih ya, dimana kamu akan benar-benar punya semacam cap bahwa kamu memang bisa melatih kickboxing secara benar dan paham secara keilmuannya ya. Jadi gini ya, harus bedakan ya. Kickboxing itu dibikin tadinya memang mungkin dari orang-orang karate. Yang akhirnya mereka lari ke Amerika atau akhirnya namanya menjadi bahasa Inggris kan kickboxing. Ya, jadi pukul dan tendang. Ya. Di boxingnya dari mana ya? Dari boxing, dari tinju. Nah, tinju itu seperti apa itu harus kamu tahu. Jangan sampai nanti tinjunya datang yang beginian, tahu-tahu datang pelukan tuh apa? Itu mungkin di MMA bisa, di kickboxing nggak bisa. Kickboxing itu rapi dia, dan dia harus main jarak sehingga pukulan tendang kamu itu harus lurus. Jadi style tekniknya kelihatan, pukulan straight, punch-nya itu kelihatan. Hook-nya pun nggak sekedar ngawur gitu, nggak, harus bak, bener-bener kena bak. Kalau di Indonesia mungkin kita lagi masih adaptasi, tapi kalau udah di luar itu benar-benar bagus. Apalagi orang Eropa ya, Eropa itu berkembang pesat kickboxing sekarang, sehingga semua teknik-teknik jelas kelihatan. Oh ini poin, oh ini enggak. Nah, kita masih nyari. Jadi begitu teman-teman, kamu boleh ikut, boleh daftar, nanti kita akan segera keluarkan pengumumannya ya, kemudian kalian bisa daftar lewat Google Form nanti yang kita terbitkan gitu, siapa aja boleh. Tapi syaratnya ya tentunya kalian harus upayakan untuk sowan ke pengurus provinsi masing-masing, karena nanti kalian harus terregistrasi sebagai perwakilan dari provinsi. Jadi kan setiap provinsi itu sudah ada pengurusnya. Nah, datangi itu mendaftar sebagai anggota di provinsi, kemudian mendapatkan registrasi, baru bisa datang. Nah, kalau misalnya, ini kan misalnya gini, mau ke provinsi tapi ada kesulitan gitu, satu dan lain hal itu ada kesulitan, gimana Bang Boleh? Jadi karena kita pun baru di Indonesia dan berkembang, kita sudah kemarin sempat mengumpulkan pengprov hampir seluruh pengprov seluruh Indonesia kita daftarkan. Tapi kan ada beberapa yang memang agak susah untuk diakui di KONI daerah masing-masing. Ya mereka tetap berusaha proses, masih itu proses, karena juga baru ya. Tapi sebagai pusat, PP pusat, pengurus pusat, kita ini tidak akan menghambat bakat-bakat terpendam di seluruh pelosok tanah air ini. Kalau kamu yang berbakat, silahkan daftar langsung ke kami. Ya. Tapi kami pun, karena kita menghormati Pengprov itu sebagai kepala daerah, karena begini loh, namanya juga sistem ya. Sistem itu ada, kalau terlalu luas ambilannya nanti akan agak beribet juga ujungnya. Jadi kita mau agak rapi gitu. Kalau bisa Anda lewat Pengprov, kalau nanti ada masalah kita bicarakan lagi. Ya. Jadi daftarlah lewat Pemprov dulu, menyatakan diri ke Pemprov kalau kalian siap bergabung dengan kickboxing. Kemudian terdaftar namanya di Pemprov, boleh mendaftar sini. Kalau misalnya kalian bermasalah dengan Pemprovnya, gimana-gimananya, nanti kalian bisa langsung menghubungi pusat, ke saya, ke teman yang lain. Sekretariat ada juga untuk kita arahkan nanti seperti apa gitu. Karena kickboxing ini bukan untuk orang per orang gitu, jadi bukan untuk kelompok gitu, tapi untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Tujuan kita itu mengibarkan merah putih di kancah dunia. Tujuan utama kita adalah mengibarkan merah putih melalui kickboxing. Jadi siapapun kamu, di kota, di provinsi, daerah, sampai pelosok desa sekalipun, kampung kamu sekalipun, kalau kamu punya potensi dan pengen mengembangkan itu bisa. Jadi datanglah cari pengurus daerahnya, pengurus kabupaten ya, ada pengurus kabupaten, ada pengurus provinsi, datangi. Kalau memang di provinsi atau kabupatennya belum ada kepengurusan kickboxing, kamu bisa ajukan ke PP untuk kita buatkan mandat untuk kamu bisa membuat organisasi di sana gitu,
memilih ketuanya siapa, bahkan setingkat kabupaten sekalipun, gitu kan. Jadi kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Gitu. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kamu harus melaksanakan bagaimana supaya kamu bisa ikut dalam grading nanti. Nah, seperti yang tadi Bang Colin bilang bahwa kickboxing itu terdiri dari pukulan dan tendangan. Pukulannya apa? Boxing. Nah, kalau semua bela diri, saya yakin dan percaya tendangan itu adalah umum, ya nggak, Bang Colin? Tendangan misalnya push kick sama dengan front kick, atau tendangan depan atau tendangan tunggal, sama beda namanya aja, kan? Roundhouse, tendangan sabit, tendangan apa gitu, beda-beda ya, mawasi gitu. Jadi beda-beda namanya aja, tapi semua tendangan rata-rata umum ya. Umum artinya hampir semua orang bela diri yang sudah mencapai level sabuk coklat dan hitam itu tendangannya biasanya bagus. Hampir ya, hampir semua. Artinya udah umum lah. Tetapi untuk pukulan, ini yang masih awam. Nah, banyak untuk pukulan boxing ini masih mungkin hanya beberapa cabang bela diri saja yang benar-benar mempraktikkan pukulan boxing. Nah, sebelum kamu benar-benar mau ikut ini, pelajarilah apa itu pukulan boxing. Gampang nggak? Pukulan boxing itu cuma jab itu artinya kalau kaki kiri di depan, ini jab. Kalau kaki kanan depan, jab kanan jadinya, gitu kan. Nanti kalau strike misalnya kaki kiri depan, kanannya jadi strike. Kalau dibalik, kirinya jadi strike, ya kan. Kemudian hook, apa itu uppercut gitu. Kamu bisa pelajari lewat apa? Via YouTube boleh. Kalau ada pelatih boxing, latih dulu boxingnya. Karena kita pengen kalian datang ke grading nanti itu memang sudah punya basic. Modal kickboxingnya itu sudah ada, meskipun mungkin belum begitu rapi, tapi kita akan rapikan. Karena kita mengharap kalian tuh jadi pelatih ya. Kalau pelatihnya belum melatih gimana ya? Nah, nanti juga harus ditekankan bahwa di grading saat ini nanti kita cuma cari 2 belt. Kalau kamu mampu dan satu, ban hitam dan satu. Kalau kamu kurang mampu, mungkin kita akan kasih coklat. Mungkin loh. Ya, coklat dan PR kamu untuk mengejar. Jadi nggak ada tingkatan putih di sini ya. Kamu datang, oh saya belum bisa, saya mau ikut grading, nggak bisa. Ada, kita mau cari pelatih, bukan mau cari member baru. Iya. Ya kan? Iya. Oke teman-teman, jadi kalian bisa pelajari lah kickboxing tuh. Kalau kalian nggak punya pelatih langsung yang bisa kayak kita berhadapan tatap muka gini dengan orang yang ahlinya, kamu bisa via YouTube apa sih kickboxing gitu, jenis-jenis pukulan dan tendangan dipakai. Ada YouTube jelas dari tahun berapa udah ada. Ya, banyak saya banget buka ya. di YouTube udah ada kickboxing style, fundamental kickboxing ada semua. Ya. Pelajari itu, kuasai itu, mumpung masih ada waktu, sehingga nanti dengan kemampuan kamu yang memang sudah tingkat pelatih di perguruannya masing-masing ini, masuk ke kickboxing itu sudah tidak aneh ya. Kita nggak mau nanti sampai di grading pukulan jabnya jab, right, hook, gitu ya. Nah, kita juga bingung mau ngasih sabuk coklat, juga bingung ya. Padahal udah jauh-jauh datang, jauh datang. Dari Ambon atau dari mana? Ya, ini ada biaya ya, dan biayanya nggak sedikit. Satu, kalau kamu daerah kamu tiket, ya kan? Penginapan. Belum lagi swabnya, belum ya kan? Itu swab aja udah 300.000 lebih tuh. Nah, kalau penginapan nanti kan udah include nanti dengan biaya klinik kita ada include gitu. Jadi itu biaya besar gitu. Jadi jangan datang ke Jakarta hanya untuk sia-sia gitu, sia-sia. Jadi betul-betul kamu membawa sesuatu yang baru untuk bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Nah, kepada teman-teman pengurus provinsi, pengurus daerah, tolong dibantu saudara-saudara kita yang memang pengen ada di kickboxing, pengen menjadi kickboxer, pengen menjadi bagian dari KBI untuk mengembangkan kickboxing di seluruh lapisan tanah air. Jangan dipersulit, beri kemudahan, ya kan, beri arahan. Nah, pastikan pengurus provinsi atau daerah yang mengirim itu ya udah memastikan gitu loh, orang yang dikirim itu betul-betul qualified, ya kan? Jangan mengirim orang yang nggak qualified. Jadi kita bingung juga nanti. Karena ini kan grading pertama kita ya. Jadi kita mau orang-orang nanti kembali ke daerahnya, dia menjadi pelopor di daerahnya masing-masing ya, untuk mengembangkan kickboxing. Saya akan kasih gambaran sedikit gini. Apa sih kickboxing ini? Gimana sih gambaran ke depannya? Kickboxing ini begitu rapi ya. Kita punya WAPO itu, organisasi dunianya, IF-nya, International Federation-nya, itu WAPO namanya. Itu begitu rapinya sehingga dia diakui akan bisa menjadi calon yang besar sekali kesempatannya. Bahkan kita nanti akan diikutkan di Olimpiade. Karena di Asian Games kita sudah terdaftar. Ya Asian Games 2023 ya. Masa itu kita udah terdaftar dan akan diikut sertakan. Karena begitu rapinya. Jadi bela diri yang bisa mampu masuk ke dalam
termasuk Olimpiade itu olahraga benar-benar safe, keamanannya secure banget, organisasinya bersih ya, dan organisasinya bersih, jadi dia good governance-nya bagus banget dalamnya gitu. Jadi bagi kamu yang ingin berprestasi kickboxing jangan takut. Mungkin udah pernah lihat tarungnya Kyokushin itu kan wah turun bengkak-bengkak lempar terus juga, tapi di kickboxing aman banget karena kita ada pelindung, ada ini. Nah, kalau mau turun di pro kita juga ada pro-nya, tapi itu udah nggak pakai pelindung ya, paling pelindung kewaluan doang sama gum shield ya. Nah, jadi teman-teman ya, di kickboxing ini supaya kita tuh tahu tatanan kickboxing yang baik dan benar. Sehingga gini, jadi kalau kita menjadi pelatih ini kan saat ini banyak yang pelatih tuh udah paham belum kickboxing? Oh paham doang ya. Tapi nggak paham secara menyeluruh, sehingga ketika bertanding muridnya merasa murid saya menang kok kalah gitu, protes ya. Padahal kita punya kriteria penilaian sendiri. Pukulan yang masuk tuh belum tentu mendapat poin ya kan. Pukulannya masuk belum tentu bisa dikasih poin. Tendangannya masuk, meskipun masuk belum tentu bisa dikasih poin karena ada kriterianya. Nah, diharapkan dengan kita sudah mapan dengan kickboxing ini, nanti kalian bisa mengajar murid-muridnya untuk betul-betul, kalau yang mau jadi atlet ya, kalau yang untuk bela diri sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang menjadi atlet bisa paham gitu aturan-aturan perolahannya itu seperti apa sih, sehingga tuh nanti kita akan mendapatkan kickboxer atlet-atlet kickboxer yang benar-benar tuh bermain tuh dengan smart ya. Nggak asal kayak sekarang tuh kebanyakan kalau main tuh udah pokoknya lu KO, kalau enggak KO gitu. Wah, saya pokoknya di setiap pertandingan yang saya hadir itu rata-rata ya hampir 80% tuh permainannya di dunia aja. Hajar. Nah, pelatihnya cuma bisa aja tuh habis tuh dia. Nah, ini nggak bagus ya, artinya menjadi seorang corner itu ya. Kalau menjadi corner, jadi saya maksud gini, kalau itu dilakukan kamu turun ke kancah internasional, habis kamu. Tenang orang. Bukan tenang orang. Diusir. Di videonya jelek banget dan musuh kamu banyak dapat angkanya, kamu 0 gitu loh. Akhirnya kamu frustasi sendiri, kok bisa ya? Nah, karena gaya kamu salah awalnya gitu loh. Kickboxing itu dia namanya boxing, pokoknya kamu melakukan jab, bener-bener jabnya itu kelihatan datang dari sini, tang. Kalau cuma tahu-tahu dari sini, tang, itu nggak dapat. Cuma dorong. Iya nggak bisa. Meskipun itu lawannya sama juri nggak dihitung. Straight, sama dari sini juga. Tahu masuk, itu straight. Tahu-tahu dari sini, ya, jadi nggak bisa. Ada kriterianya. Ada lagi yang begini. Wah, nggak bisa, nggak dapat nilai. Aduh. Nah, itu nggak bisa. Masuk lawannya deng tapi bisa ya. Terus stepnya itu jelas di kickboxing itu. Begitu dia memasuki dia bang, bagus gitu kelihatannya. Nah, itu fondasi itu yang kita mau rapikan dari bawah, sehingga kamu begitu turun kickboxing nggak buang-buang tenaga melakukan pukulan yang nggak jelas. Nggak terus dorongan nggak jelas. Nah, itu yang masih umum di full contact kita begitu. Jadi kalau bukan lu, gua yang KO. Jadi akhirnya ketika naik ke atas ring tuh semua kayak baku pukul hantam-hantam gitu. Padahal sebenarnya di kickboxing itu bukan KO-nya yang diutamakan ya, tapi adalah poin. Kita kan amatir ya. Jadi poin. Kalau kamu gak soal KO gitu, pukul aja yang banyak, begitu dia bingung dapat hitungan. 3 kali hitungan juga udah KO, selesai kan gitu. Oke, kemudian satu lagi, kita kan ada tatanan gitu. Ada tatami sebagai untuk pemula, batu ring sport untuk yang sudah matang gitu. Jadi kita juga ada level-levelnya. Putih sampai hijau itu ada di tatami ya. Dia bisa ikut point fighting, musical form. Nah, kita ada musical form ya. Terus kemudian dia bisa turun di kick like, di like contact. Nah, itu sampai sabuk hijau. Begitu mereka sampai sabuk biru, baru mereka boleh naik ke ring sport. Kenapa? Diharapkan dengan sabuk biru itu mereka secara fisik sudah kuat, teknik sudah bagus. Jadi siap menerima pukulan-pukulan yang sempurna. Karena bedanya apa? Di tatami tidak boleh bermain full power. Ya, pukulannya light, gitu. Speed dan light. Tapi kalau di ring sport itu mau pukulan semua full power. Kamu mukul masuk nggak bakal di poin, tapi bang itu yang di poin gitu. Kalau di ring sport, jadi beda antara ring sport dan tatami. Nah, ini juga ada tatanannya, makanya ini gunanya grading ini supaya pelatih-pelatih itu tahu gitu, mempertandingkan muridnya itu dari mana mulainya. Karena sekarang ini apa namanya, woi kejuaraan kickboxing kayak di sini ada ring, walking ring, siapa aja boleh wah. Anak-anak kecil juga dia harus pukul di ring. Begitu ditandingkan di tatami, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena sudah bisa pukul dari kecil. Jadi begitu main tatami baku pukul-pukul juga. Jadi apa namanya ini nggak safe gitu buat mereka yang pemula bisa menimbulkan trauma juga ya. Nah, ini yang kita harapkan
sehingga nanti tatanan kickboxing itu akan muncul mungkin 2-3 tahun ke depan sudah mulai rapi ya. Iya. Tatami Kita harapkan ya rapi. Itu dengan tadi bahwa grade kita akan benar-benar dilakukan dengan baik. Nggak sekedar ngasih-ngasih aja Bang. Oke teman-teman ya, ingat ya, itu yang kelanjutan panduan dari saya untuk grading sama Sensei Collins. Semoga mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kita ketemu nanti di Ubara ya, bagi kamu yang pengen grading, dan kita pengen betul-betul orang-orang yang berkualitas dan qualified untuk mendapatkan satu hitam. Gak peduli lah umur kamu, misalnya Bang Colin umurnya udah berapa gitu. Berapa umurnya Bang Colin? 52. 52 loh, kayak gini coba. 52 nih ya. Ya, saya 47 kan. Masih lah kan. Jadi umur itu age just a number. Ya. Jadi kadang ini bela diri itu secara tanpa kita sadari itu bisa membuat kita tuh menjadi tetap awet muda yang lainnya. Bisa. Bela diri yang baik, latihan yang baik, pola makan yang baik, dan pola hidup yang baik itu bisa membuat kita. Ini Bang Colin umur 50 sekian nih, kalau fight kickboxing sama saya juga takut saya hancur-hancur nih. Gitu ya. Jadi saya nggak usah lawan. Saya tagih saja. jadi gitu ya, teman-teman. Kalau kamu yang bela diri. Jadi nanti kamu dari yang muda sampai yang tua mau ikut grading tidak apa-apa. Jangan takut, oh saya kan udah tua, fisik saya nggak bagus. It's no problem. Kita bukan fisik penting. Artinya apa? Nanti akan diberikan pengetahuan bagaimana sih melatih fisik, standar fisik untuk tingkatan sabuk. Ada. Bukan berarti misalnya kamu udah umur 50 tapi dipaksakan. Tidak, kita menyesuaikan dengan usia juga. Yang paling penting adalah kamu qualified nggak gitu untuk ikut ini. Itu yang paling penting. Qualified itu apa ya? Paham kickboxing itu seperti apa. Tendangannya bagus. Meskipun kayak saya tendangannya udah nggak bisa tinggi karena lututnya udah cedera, tapi paling nggak saya tendangnya masih kuat, masih oke lah gitu. Nah, itu masih bisa kita ikutan grading. Jangan sampai nendangnya baru masih nendang begitu udah mau coba-coba ikut grading sabuk hitam. Sayang, rugi uangnya nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Selalu buat video-video yang mengedukasi, yang baik ya. Kalau kita menjadi seorang bela diri, bikinlah video-video tentang bela diri yang real ya Bang Colin. Karena banyak sekali sekarang orang yang pansos gitu, hanya untuk mendapatkan subscriber, kemudian ceritanya bela diri, tetapi akhirnya kalau boleh bilang justru itu merendahkan bela diri itu sendiri. Kenapa? Banyak yang dia bahas itu sesuatu yang kalau di bela diri itu boleh dibilang impossible gitu, nggak nyata gitu kan, macam-macam. Akhirnya jadi atlet biar ketahuan. Oke, terima kasih. Hush!